Kita buat ada catatan. Maka tadi ya saya dikasih judul tema bahwasanya ya Ramadan di apa? Ramadan di tempat minoritas. Sangat-sangat cocok sesuai tema yang apa namanya? Buat saya. Saya lahir di Timor Leste ya, tahun lalu saya sudah pernah berkunjung di masjid ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah 4 bulan ini keliling Indonesia. Masjid lain minta jadwal, saya bilang sudah penuh. Pas dari Cakra saya tidak berani. Kenapa saya tidak berani? Karena tujuan saya setelah saya masuk Islam, setelah saya tahu bahwa semua kebaikan sekecil apapun itu kita buat, semua ada tulisannya, semua ada catatannya, semua ada di rapor. Maka saya tidak rugi. Setelah saya masuk Islam, banyak teman-teman saya ikut masuk Islam. Saya tidak mau lagi mereka murtad. Sudah hampir 60 orang murtad dan saya sedih. Maka waktu tahun lalu ya saya dikasih kesempatan di masjid ini, yang insya Allah masjid yang penuh barokah ya, dan masjid yang tidak akan kami lupa, terkhusus yayasan yang saya bangun namanya Yayasan Rumah Ngaji Mu'alaf. Baru tahun lalu di masjid inilah ada seorang hamba Allah ya, beliau yang membayarkan notaris ya. Waktu itu saya baru pulang dari Afrika, 5 tahun saya kemarin, salah satu santri mu'alaf yang mendapatkan beasiswa dari Duta Besar Sudan untuk Indonesia. Saya diutus belajar di sana. Setelah saya pulang, saya bikin yayasan sebagai peduli saya terhadap para mu'alaf. Bapak Ibu ya, wallahi kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya kalau di NTT Pak, alhamdulillah ada masjid yang dekat untuk sholat tarawih. Ada kalau lain daerah jauh lagi saya jalan kaki ya, si rumah kiri kanan Kristen semua. Tapi kalau sudah sampai Timor Leste sana Bapak Ibu, di ibu kota negara, alhamdulillah Islamnya ada ya. Timor Leste hari ini 97% beragama Kristen Katolik. Itu di Dili ya, banyak. Di Bogor lumayan. Sampai ke kampung saya tidak ada lagi masjid. Boro-boro dengar azan Pak. Maka Bapak Ibu, kita yang hidup di mayoritas Islam wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana-mana ada azan. Kalau di sana Pak boro-boro dengar azan, ya, lihat orang pakai kopi aja nggak ada. Jadi selama saya safari dakwah, kalau sudah di kampung saya, kita sudah hidup sendiri. Mau sholat pun harus naik mobil, naik angkot, 4 jam perjalanan, bayarnya $4. Berapa Pak 4 dolar? 60.000. Kalau mau pergi sholat berjamaah, sholat tarawih, bayar 60.000. Pulang pergi 120. Ya, apalagi sore hari orang apa? Ya, Masya Allah, boro-boro Pak, di sana nggak ada. Saya harus masak sendiri. Keluarga saya di rumah Islam sendiri. Ya, jadi kadang keluarga saya kalau tidak tahu mau kasih makan, ya caranya ayam dicekek. Nah, udah mati kita makan. Tapi setelah saya datang dakwah, sekarang alhamdulillah mereka kalau mau kasih daging ayam suruh saya sembelih. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, ya, Ramadan tidak terasa sudah di hari kedua. Kita di tempat yang mayoritas. Wallahi jangan sia-siakan satu detik pun berlalu kecuali di sana semua penuh dengan pahala-pahala yang luar biasa. Adapun saudara-saudara kita di minoritas, ya, kemarin saya pulang banyak yang murtad, ya. Mereka murtad, saya tanya kenapa murtad? Memang tidak ada guru, ya. Saya kalau mau tinggal di sana Bapak Ibu bisa saja, ya. Cuma tidak ada dukungan. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan kita yang kita yang dakwah, mereka dakwahin kita, dan sudah terbukti banyak teman saya murtad. Bahkan dulu di pesantren nilainya mumtaz, bahasa Arabnya bagus, hafalannya paling banyak, murtad sekarang jadi pendeta. Maka kita yang hidup di tempat mayoritas, azan di mana-mana, masjid banyak, kajian di mana, jangan sampai terlewat semua kebaikan. Wallahi Allah akan tanya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hidup ini cuma 2 rumus. Bersyukur Allah tambahin, kufur Allah kasih azab. Kita yang pilih, bukan Allah yang kasih.
ya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang penuh barakah di mana pintu surga dibuka lebar-lebar. Setahun cuma 1 bulan, ya, cuma 4 minggu Pak. Ini sudah kurang dari 4 minggu, ya. Apakah kita mau sia-siakan? Mari kita sama-sama introspeksi diri. Kenapa kami para mualaf kuat? Karena ada seorang dai, guru kami Ustaz Jainuddin, yang sudah berjuang habis-habisan terhadap agama ini. Kami hampir 1000 orang masuk Islam, dia habisin tenaga, waktu, umur, bahkan nyawanya untuk Islam. Akhirnya itu yang buat kami semangat, sehingga kami para, yaitu santri-santrinya, sekarang kami melakukan yaitu estafet dakwah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini kita bagi tugas. Saya membina para mualaf, ya, bapak-bapak bagian hidupkan, ya. Saya membina di sini, bapak-bapak lingkungan di sini ada orang susah, bantu mereka. Jangan sampai mereka dibantu oleh saudara-saudara sebelah. Yang Bapak Ibu sudah tahu, ketika datang misionaris tentu mungkin itu saya sampaikan bagaimana yaitu keadaan di minoritas kita kurang tidak seenak hidup di kota, sholatnya gampang, makannya gampang, belajarnya gampang. Adapun di sana susah, maka kita yang di kota kita jadikan momentum Ramadan tahun ini usia yang Allah kasih, tersisa usia kita ini. Ini amanah, harta yang titipkan itu amanah. Hidup yang nikmat yang banyak, tempat yang nyaman, semua amanah. Kita akan tahu bahwa semua ini kita akan hisab. Maka mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Santri saya para mualaf, saya terima kasih kepada Bapak Ketua DKM juga jamaah yang sudah ikut membantu para santri mualaf yang saya bina di rumah ngaji mualaf di daerah Ciputat. Saya kuliahkan mereka semua. Tidak mungkin saya ke NTT pulang pergi dakwah, sekali berangkat butuh 7 juta. Saya masih mahasiswa, tapi sebisa saya mungkin. Kalau bukan saya yang pergi ke sana, siapa lagi? Ya, sebagai putra daerah saya yakin pasti Allah bantu saya. Saya berangkat dan alhamdulillah mereka terus bertambah masuk Islam. Dan yayasan kita Bapak Ibu bukan hanya ada mualaf, yang Kristen juga ada di sana. Saya izinkan mereka tinggal. Kenapa? Ini sebagai syiar Islam. Kalau di sana mereka anggap kami masuk Islam, teroris, ya, penjahat. Kemarin mereka datang ke Jakarta, mereka kerja Pak, baru sebulan nggak betah, mau pulang ke NTT nggak punya uang. Mereka nelfon, kakak, boleh kami tinggal di yayasan? Silakan datang, mau cewek cowok, saya suruh izinkan mereka datang. Tapi syaratnya ikut peraturan di dalam yayasan. Ya, setiap subuh kami sholat, kami ngaji, kami bangunkan, suruh mereka berdoa, datang duduk di musola. Ya, selama 3 bulan tinggal sama kami. Saya tanya, kamu udah tahu kami belajar tiap hari, belajar akidah, belajar akhlak, bagaimana cara bicara yang baik, tidak maki, tidak mabok. Nah, kamu kira-kira sekarang coba simpulkan, kami teroris bukan setelah kami masuk Islam? Tidak kakak, ya. Kalau kami teroris dari kemarin kami bunuh kau di sini. Ya, tapi buktinya kami bukan teroris. Kami mau ajarkan bahwa inilah Islam. Dan mereka itu Bapak Ibu saya kuliahkan, saya sekolahkan, bahkan saya cari kerja di warung-warung. Setiap Senin sampai Kamis mereka kuliah, Jumat Sabtu Minggu kerja di warung. Itu uang jajan mereka. Saya cuma bayar kuliah, ongkos motor, ongkos bayar rumah, itu. Tapi kalau uang jajan mereka kerja cari sendiri. Biar mandiri semua, tidak boleh minta-minta. Ya, kalau sudah darurat ada Pak Haji yang saya hubungi di sini. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi dakwah. Ya, tidak mungkin saya sendiri terus berjuang. Maka Bapak Ibu harus hadir bersama para mualaf ini. Dan mereka nanti datang liburan saya kirim ke NTT. Mereka itulah dakwah di keluarga masing-masing. Tidak, saya nggak mungkin ikut di rumah mereka tinggal. Tidak, tapi ini namanya estafet dakwah. Kadang setiap akhir bulan ketika ada uang lebih saya kirim ke keluarga mereka sebagai beli sayur, beli beras. Mereka orang tuanya nangis, kakak, kenapa kakak baik sama kami? Saya bilang inilah Islam mama, kami harus peduli. Kok kakak udah kuliahin anak saya, udah kasihin kerja, kasih jajan, kenapa kami dikirimin? Mama inilah Islam. Mereka cuma menyadari bahwa Islam itu baik. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Kita jadikan momentum Ramadan, ya, kita lebih soleh, lebih ikhlas, lebih jaga amanah-amanah dari Allah, dari umur, dari harta, dari tempat yang nyaman ini kita gunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pahala banyak dan kita terus berjuang untuk agama ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.